sangat membantu kan. Halo penumpang taksi, welcome to Taksi Semar. Balik lagi sama aku Deva Dan aku Thomas. as your supir taksi yang akan ajak kalian ngobrol-ngobrol seputar digitalisasi di video kali ini nih. Betul banget. Dan tapi di ngobrol-ngobrol kali ini kita nggak cuma berdua aja. Yes. Kita kehadiran salah satu teman kita yang cantik banget, yang cetar banget. Jadi sayang banget kalau kita nggak kenalan langsung sama kakaknya. Boleh silahkan diperkenalkan. Agaknya lebay ya, tapi oke. Kenalin, aku Saski dari Akuntansi 22 dan aku asalnya dari Tangerang. Tangerang. Yoi. Oke, karena kita ngobrolnya bertiga nih, ceritanya nggak hanya dari Saski aja, kita juga perkenalan nih. Boleh dari lu dulu, Tom. Tadi aku udah nyebutin nama aku Thomas dan aku asal dari kota yang paling dingin, Apa ya itu? Bekasi. Wow, dingin Banget ya. Oke, kalau aku Deva dari Akuntansi 2022 juga, dan aku asalnya dari Jakarta gitu. Oke, jadi kan tadi Deva udah notice nih kalau kita bakal bahas tentang digitalisasi. Cuman sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang perkembangan teknologi, kita masuk ke digitalisasi secara langsung. Gue mau nanya dulu nih ke lu pada, kayak sekarang tuh kesibukan lu pada tuh apa aja sih, kayak apa aja yang lo lakuin sehari-hari gitu? Kayak gue dulu ya. Ya, Kalau gue tuh basic sih, gue cuman kayak kuliah, terus organisasi dan main-main aja gitu aja sih. Gue kurang lebih sama sih sama Saski, kayak ya kuliah, terus abis itu juga lagi sibuk organisasi, ikut kepanitiaan, dan mungkin karena ini juga udah akhir semester ya, jadi lagi persiapan buat UAS gitu. Lo sendiri Tom gimana nih? Sebenarnya gue juga nggak jauh beda, karena kita sama-sama mahasiswa juga ya. Pasti nomor satunya kuliah, terus karena kita juga masih semester muda kan masih giat-giatnya kegiatan organisasi. Jadi gue kebetulan juga ikut organisasi dan diselingi dengan main dan ya istirahat lah di rumah gue gitu. Oke. Kita sama-sama anak Jabodetabek nih ya, which is kita adalah anak perantauan yang jauh nih dari orang tua gitu kan. Nah, ya kayak tadi kita lihat kurang lebih kesibukan kita tuh mirip-mirip ya, karena juga sama di organisasi yang sama gitu. Nah, gue pengen tahu gimana cara kalian untuk menghadapi nih kesibukan kita yang ya tumpang tindih lah sama sibuknya kuliah gitu. Kalian manusia rantau gitu, yang jauh dari keluarga, apa-apa harus sendiri gitu. Gimana sih? Boleh nih dari Saski dulu. Oke, dari gue dulu ya. Boleh. Kalau gue sih sebenarnya emang lumayan beda dari kehidupan gue yang di Tangerang. Karena gue tuh di sini harus kayak misalnya rapiin kamar sendiri, segala macam, nyapu, ngepel. Terus gue harus yang kayak nge-laundry. Gue harus nge-laundry sendiri, cuci baju sendiri. Gue harus antar laundryan gue ke tempat laundry. Terus gue harus angkut lagi laundrynya, which is itu kan butuh tenaga dan butuh waktu dan butuh effort ya. Yeah. Dan sedangkan gue itu gak bisa bawa motor dan gue gak punya kendaraan di sini, jadi kemana-mana gue harus naik transportasi umum atau ojek online. Jadi kalau buat gue yang struggle banget itu mungkin di mobilitas gue sebagai anak yang gak bisa naik motor gitu. Oke, kalau lo sendiri Tom gimana nih? Sebenarnya gue kan kebetulan ngerantau ke Solo ini ada rumah ya, rumah saudara. Jadi gue nggak begitu terkendala sama hal-hal yang biasanya anak kos rasain, kayak harus sendiri karena gue juga ada keluarga di sini. Cuman yang jadi kendala gue tuh biasanya lebih ke jarak, karena rumah saudara gue tuh kan cenderung jauh ya, lebih dari 7 kilo gitu. Jadi sebenarnya yang jadi kendala tuh kadang gue harus nyiapin waktu lebih banyak kayak buat kuliah atau buat rapat gitu, gue harus nyiapin waktu lebih banyak. Tapi gue juga relate banget sama Saski, karena kan Saski tadi kan bilang notice nggak bisa bawa motor jadi harus pakai ojek online. Jadi kayak kita udah masuk nih ke digitalisasi di hidup kita ya. Gue juga relate banget karena kebetulan gue juga sekarang lagi nggak bisa pakai motor, dan menurut gue ojek online tuh sangat membantu banget, sangat memadai banget. Jadi kita tinggal di rumah, tinggal klik aja tuh udah langsung nyampe gitu, dijemput depan rumah, waktunya nggak lama dan simple gitu. Kalau lu sendiri Dev, kayak gimana lu menghadapi gitu, kayak kalau kita kan tadi kan tentang mobilitas ya. Kalau dari lu tuh apa sih perkembangan teknologi yang ngebantu hidup lu gitu sebagai anak kos gitu? Oke, kalau jujur struggle-nya gue tuh mungkin ada yang kurang lebih mirip sama Saski, kayak ya anak kosan
harus mempersiapkan tenaga dan waktu untuk laundry, pesen makan dan segala macam. Cuman kalau kalian yang masalah di mobilitas, gue nggak terlalu bermasalah sih di mobilitas. Cuman ya dari posisi kosan gue sendiri, karena gue emang dari awal milihnya di kosan yang gerbang depan UNS gitu kan, which is itu pilihan makanannya tuh nggak sebanyak teman-teman yang di gerbang belakang. Nah, dan itu kadang yang bikin gue tuh jadi malas makan karena pilihannya dikit dan gue harus keluar naik motor jauh gitu kan. Mager banget ya. Dan kayak gue tuh jujur sangat terbantu kalau kalian ojek online, gue tuh si delivery food kayak udah jauh, panas kan Solo, jadi kayak aduh mending buka aplikasi, pilih mau makan apa, udah kebayar, nyampe udah di depan kos tinggal makan gitu sih kalau gue, karena itu sangat membantu banget gitu kan ya buat kita gitu. Terus kalau lu sendiri gimana nih? Apakah dengan adanya digitalisasi itu hanya di bagian mobilitasnya aja atau kayak ternyata relate juga sama gue delivery food dan segala macam? Kalau gue setuju banget sama Deva, karena kadang tuh kita beli makanan online bisa dapat harga lebih murah daripada kita beli makanan langsung ke tempatnya. Iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita pakai e-wallet, itu kan bisa ada diskon yang lebih banyak dan kadang lebih murah juga kan daripada beli langsung. Nah terus isi e-wallet pun itu juga gampang ya. Kita cuman pakai Livin Mandiri, itu bisa masukin nomor telepon, kita mau isi berapa, masukin PIN, udah masuk e-walletnya. Kita tinggal pesan makan, habis itu udah nyampe makanannya ke depan kos kan. Terus lebih murah juga, kita nggak perlu jauh-jauh naik motor, beli makan langsung. Sumpah bener banget, gue relate banget sama yang e-wallet karena zaman sekarang kan kayak males banget gak sih, kayak udah bukan tipikal yang ribet-ribet lagi. Jadi kalau ada e-wallet itu bisa bener-bener langsung mesen makanan, gak usah nyiapin uang, belum lagi kalau ada drama gak ada kembalian. Males banget, apalagi kan biasa gue mesen makan kan malam-malam, terus kayak males banget kayak gak ada kembalian, itu gue anti banget sama drama begitu. Jadi menurut gue e-wallet tuh emang sangat membantu, kayak terutama kan gue juga pakai Livin Mandiri dan top up-nya tuh gampang banget, kayak tadi yang udah dijelasin sama Saski. Jadi kayak enak banget buat isi e-wallet buat delivery food gitu. Iya benar-benar. Tapi menurut gue kayak digitalisasi itu nggak cuma ngebantu gua di belanja online atau pesan-pesan daring yang buat dianterin ke rumah. Kayak menurut gua tuh udah banyak banget hal-hal yang lebih dipermudah karena ada digitalisasi ini. Salah satunya tuh terkait dengan pembayaran, dan lagi-lagi karena gua suka simplisitas, menurut gua Kris itu sangat membantu. Oh benar-benar. Kayak malas banget gak sih kayak sekarang tuh masih harus pegang cash, uang kecil, uang receh, numpuk dompet. Kayak lebih enak tuh kalau kita di kantin, di food court, jajan tuh langsung scan udah transaksi. Itu menurut gua simple dan enak banget gitu. Relate banget, karena juga kalau misalkan uang kececer tuh cepet banget habis. Dan yang pas lo bilang Kris juga kayak gue langsung kebayang lo lagi kurang mobilitasnya kan, karena lagi emang nggak bisa menggunakan motor yang ada di rumah. Terus kayak lo sering banget cerita kalau lo tuh naik bis di Solo aja tuh udah gampang banget tinggal Kris gitu kan. Bener banget, pokoknya gue ngerasa kebantu banget sama Kris. Pokoknya gue cinta banget sama Kris. I love you Kris. Tapi kalau misalnya kayak nggak semua tempat itu bisa pakai Kris kan. Oh iya benar juga sih. Kadang ada juga yang emang cuma bisa pakai cash. Nah, tapi gue sebagai orang yang kadang suka lupa bawa dompet, kadang tuh kayak atas udah penuh aja tapi nggak ada isinya. Gue kayak kok udah berat tapi nggak ada dompet. Setuju apalagi tas cewek kan ya ampun kecil, muatnya cuma dikit, bawaannya banyak. Biasanya cukupnya cuma HP udah. Dompetnya lupa, gitu kan. Bener. Sedangkan gue main beli makan tapi nggak bisa Kris, dan gue nggak punya dompet, nggak bawa cash juga. Dan gampang banget karena gue punya Livin Mandiri, di mana Livin ini tuh ada fitur cardless. Jadi gue bisa ngambil uang di ATM tanpa gue bawa kartunya. Gue tinggal dari aplikasi Livin, gue dapet kode, terus gue masukin ke ATM, terus udah uang gue keluar. Dan gampang banget kan, gue nggak perlu bawa dompet. Kalau misalnya pun gue lupa, nggak perlu bawa cash dari rumah. Kalau misalnya gue pengen makan, tinggal sacet, ambil uang, udah bisa makan kan. Canggih banget dan secukupnya gitu ya, bener ngambil uangnya tuh kayak butuhnya berapa, ambilnya secukupnya aja gitu. Bener-bener. Dan bener-bener memenuhi hidup prinsip kita sebagai Gen Z yang sukanya simplisitas. Sacet war. Bener. Anti ribet gitu. Bener. Tapi gue juga setuju banget, gue juga salah satu penikmat Kris, dan gue lebih suka simple yang tadi gue jelasin. Cuman kadang-kala tuh gue suka asal scan, uangnya ngelos. Baru awal bulan dikasih uang, akhir bulan udah habis gitu. Tapi kayak
untungnya di Livin Mandiri juga ada fitur, kalau lu pada mungkin belum pakai, tapi gue udah pakai banget dan ini bermanfaat banget buat gue. Itu kayak ada fitur mutasi rekening yang udah rapi banget. Ada transaksinya udah ada, per hari udah ada, per bulan udah ada. Jadi gue kayak no worry lagi uang gue lari kemana, gue bisa rekap dan manage uang gue kayak gue tau lah pokoknya kemana gitu. Jadi bisa atur pemasukan pengeluaran lebih gampang gitu nggak Setuju, sih? bener. Itu cocok banget ya, berarti sangat membantu dengan kebutuhan kita as anak rantau yang uangnya harus di manage dengan baik Ya, gitu kan apalagi ya. dikirimnya per bulan kan, jangan Iya, sampai habis baru tanggal 10. Udah puasa ya, udah mulai puasa gitu. Oke. By the way kan kita udah bahas nih kayak struggle-nya kita as anak rantauan dihadapi dengan kesibukan-kesibukan, dan sudah terjawab dengan adanya digitalisasi yang kayak membuat kita si para Gen Z bisa sat war gitu Setuju kan. banget. Cuman kan ya kita tuh udah mulai akhir semester nih kayak aduh udah penat banget sama semester ini, walaupun ya memang kita masih semester Masih muda muda ya. sih, cuman ya udah capek, Udah capek ya. gitu kan ya. Nah, berarti liburan semester ini kalian pulang dong. Lo gimana ya? Gue pasti pulang karena gue udah capek ya di Solo. Gue pengen balik ke Tangerang, pengen main, pengen tidur bareng keluarga. Tidur bareng. Kayaknya family banget ya orangnya ya. Bener banget. Kalau gue sendiri sih pastinya gue pengen banget pulang, walaupun satu Indonesia bilang Bekasi itu panas, Bekasi itu gersang, tapi gue cinta Bekasi, gue cinta panas, gue cinta kota gue, jadi pastinya gue pulang. Ditambah kayak udah penat, udah capek dengan kuliah, organisasi, capek. Itu fakta kan panas ya. Ya, setuju. Terlepas dari fakta itu. Jabodetabek tidak usah memungkiri kita sama-sama panas. Solo pun panas ya. Solo pun panas Say. banget juga. Bener. Kalau lu sendiri Dev kayak rencananya pulang atau enggak? Oh jelas pulang sih, karena kayak pasti keluarga gue udah kangen abis sama gue. Ya, pakai lucu. Pasti pulang karena ya lo penat, gue pun penat sama perkuliahan, Ya, sibuknya benar-benar. organisasi. Pengen banget kayak aduh cabut dulu dari Solo, pengen pulang dulu gitu. Kayak kita merasakan hal yang sama ya pasti. Betul. Terus kalian nih kan besok pulang, lebih milih untuk pulang naik apa? Dan gimana nih? Sebenarnya gue kayak masih bingung karena kan ini kan masih UAS ya ampun, Ya. masih pusing banget dan Bener. gue masih belum tahu ini UAS tanggal berapa. Nah dosen kadang kan suka minggu ini jadi minggu depan, offline jadinya online, kayak gue masih belum tahu pulang naik apa, antara naik bus atau naik kereta, karena kan kalau naik bus itu bisa lebih Fleksibel cepet, ininya dan ya. kalau naik kereta kan harus dipesan dari jauh hari, dan gue juga masih bingung sih kayak mesennya di mana yang enak dan lebih simpel aja gitu. Gitu. Kalau Gue ya. Sasti Kalau lu, gimana? Sas? Kalau gue kayaknya bakal naik pesawat karena kadang tuh pesawat bisa lebih murah daripada gue naik kereta kan. Terus lebih efisien dari waktu, dan kalau pesawat itu bisa turun di Soekarno-Hatta, which is itu lebih dekat ke rumah gue yang cuman paling 20-15 menit udah nyampe. Kalaupun gue naik kereta, gue harus turun di Gambir atau Senen, kayak ke rumah gue naik tol bisa 1 atau 2 jam kan, itu makan waktu lagi, udah kereta panjang, terus gue makan waktu untuk dari stasiun ke rumah gue. Terus juga kalau misalnya pun gue naik pesawat, itu gue bisa pesen di Livin Mandiri di bagian suka. Nah itu kan jadi lebih gampang kan, gue tinggal set mau pilih kemana, dari mana, udah naik pesawat. Gue belum pernah pakai si Livin Suka, tapi ada kereta. Ada di Livin Suka, ada KAI juga, jadi kalau misalnya lu nanti balik naik KAI itu bisa pakai Livin Suka. Boleh. Jujur gue relate sih sama yang Livin suka itu, karena untuk pulang ini gue kalau Saski milih pesawat kan juga dekat ya, Cengkareng gitu kan sama rumah Saski. Kalau gue lebih milih kereta gitu, walaupun ya let's say emang waktunya nggak seefisien Iya, pesawat, lebih lama. cuman kayak kereta tuh udah nyaman banget, dan kayak kalau ke Cengkareng dari rumah gue tuh malah jauh gitu kan, kayak kalau Saski 20 menit gue bisa 2 jam gitu, belum lagi sama macetnya Jauh Jakarta ya, gitu betul. kan. Iya. Jadi kayak kereta, dan itu juga gue udah pernah make si Livin Suka buat beli KAI di situ, kayak enak banget ternyata. Kan biasanya harus buka KAI terus habis itu salin-salin kan repot gitu ya, nanti belum lagi salah. Nah kalau yang di Livin Suka tuh brand yang udah tinggal buka Livin Suka, pencet mau pulang tanggal kapan, datanya tinggal diisi, bayar, selesai gitu. Kalau Jadi gitu gampang lu harus banget. banget ajarin atau ya pulang bareng. Ya nggak apa-apa, kita pulang bareng. Bisa diatur, Ya, yang kereta-kereta aja ya. Bayar pesawat. kok gitu sih. Kan lebih cepet nyampenya. Iya, kita kan ditinggal tapi kita bareng. Kita bareng. Ya, nanti gue ajarin pakai Livin Suka. Nah, Boleh kita deh, yang penting kasih tahu. sama-sama pakai Livin Suka. Tuh, oke.
Terus kan kayak gue pakai kereta, Saski pakai pesawat, lo nanti gue ajak pulang bareng ya gitu. Please banget. Spill dikit dong rencana kalian selama liburan besok tuh mau kemana aja, atau kayak healing lo gitu, karena gue juga masih butuh saran healing untuk menghilangkan kepenatan selama lelahnya 1 semester ini gitu. Gue dulu kali ya. Boleh. Gue sebenarnya tuh ya kayaknya ya gue bakal nonton With The Fest karena gue bisa beli tiket di Live Suka juga. Jadi kan privilege untuk kita yang pakai mandiri itu bisa beli tiketnya lagi. Dan pengalaman gue juga waktu itu gue pernah beli tiket nonton konser NCT. Yes. NCT Dream itu di Live Suka mandiri juga. Jadi kayak sebelum dijual ke general salesnya itu gue udah bisa beli duluan gitu loh. Jadi kayak privilege banget untuk yang punya mandiri. Definisi privilege Bener. zaman sekarang gitu Iya ya. bener banget. Ini restart banget. Jadi yang belum dapet tiket, gue udah dapet tiket duluan gitu kan. Terus seru ya. bayarnya juga gampang kan, karena beli di Live mandiri bayarnya juga langsung di Live itu, jadi gampang banget. Jadi kayak satu aplikasi udah bisa ngejangkau atau mengganti banyak aplikasi ya. Bener gitu. bener. Jujur itu enak banget karena gue diceritain sama teman gue yang waktu itu mau beli juga mau nonton, itu warnanya susah banget kan, kayak aduh. Iya. Terus Sampai ada just tip-nya, iya ada calonnya. kan, ada calonnya. Bener. Iya. Dan itu brand yang kayak aduh skill jempol lu tuh Main diaduk banget, gitu iya. kan. Kalau lu Tom gimana nih Gua rencana sih- liburan lu? Kebetulan kan gue nggak kayak yang anak musik banget nih kayak Saski, dan gue juga bukan tipikal yang liburannya tuh harus pergi kemana atau kayak gitu. Paling gue kayak cuman di rumah aja menikmati hidup, menikmati kota Bekasi yang sangat indah, kayak Indah ya. sangat indah. Paling ya karena udah zaman sekarang paling gue scroll TikTok aja atau nonton film di aplikasi streaming gitu. Kayak cuman paling males tuh kalau gue di rumah nih agaknya, mohon maaf ya kalau mama saya mendengar. Kan kalau di sini kan lebih bebas ya. Kalau di rumah mah saya lagi nonton film, baru aja nonton 5 menit gitu kayak Thomas beliin pulsa gitu. Apalagi mah gua tulang punggung digital gitu. Kayak satu rumah tuh gaptek gitu. Kayak ya Allah baru nonton 5 menit udah dipanggil kan, kayak mager banget kudu jalan ke warung Bekasi panas lu keluar jam 12 segini balik-balik udah tanning gitu. Jadi Udah kayak golden brown. ya, Keluar lagi overcook. ya udah kayak kematangan itu kulit gua. Cuman gua kayak beruntung banget lagi dan lagi nih istilah privilege tuh sangat menguntungkan gua karena gua di Live-in Mandiri itu bisa langsung top upin pulsa emak gua gitu. Jadi kayak mau emak gua, mau kakek gua, nenek gua, mau satu kampung ngisi pulsa di gua mah dari rumahnya juga bisa, nggak masalah. Gua bisa tetap sambil nonton film gua sampai selesai dengan tenang. Jujur gue relate banget itu, tapi lebih ke bukan di rumah, di kosan. Karena jujur kalau gue kan listriknya kan nggak include sama harga kosan kan, dan itu pakai token. Lu bayangin tengah malam bunyi tunit-tunit. Wah itu males banget, kayak lagi kalau Berisik nggak bisa ya. langsung pesen tuh Iya. net yang bangun satu kabupaten Yes, gitu masalahnya. bener, kebayangin Bisa satu besok kabupaten. pagi digeruduk masa. Nah, gitu kan. Aduh. Jadi kayak tengah malam gitu, kayak aduh udah bunyi nit, wah langsung buka aplikasi, beli deh si tokennya, udah dapet kodenya langsung masukin gitu kan. Jadi kayak udah nggak masalah mau lu tengah malam, siang bolong lagi ngerjain tugas, Iya. nggak masalah, tinggal sat war gitu. Pokoknya intinya at the end konklusinya semua permasalahan hidup tuh UULM, ujung-ujungnya Live-in Mandiri. Karena bener sesuai temanya Live in Life with Live-in Mandiri. Jadi kayak kita udah bahas dari lika-liku kita hidup di Yes, kos dan lika-liku kita berlibur di rumah, dan yang pastinya itu kebantu banget sama digitalisasi terutama Live-in Mandiri. Bener banget. Bener-bener. Sangat terjawab semua struggle kita, kesusahan kita, apalagi as anak rantau yang sekali lagi jauh dari orang tua, yang maunya as Gen Z sat war adanya digitalisasi, ditambah lagi ada Live-in Mandiri gitu. Bener banget sih. Setuju Setuju banget. banget. Jadi kayaknya udah dulu obrolan kita karena udah panjang dan seru banget tentang lika-liku ya namanya hidup ya, banyak Iya, lika-likunya. bener. Jadi Bener. terima kasih buat Thank Saski you banget, udah Saski. mau cerita, makasih juga buat Sama-sama. Deva udah Thank you juga, Tom. ngasih sedikit ceritanya. Buat teman-teman juga semoga obrolan kita bisa sampai ke hati kalian dan bisa dapat manfaat. Jadi sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Berikutnya. Dadah.